Ratusan tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas dalam 2 hari pertama perang melawan Iran. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini, memperkirakan sekira 650 tentara AS gugur akibat serangan balasan Iran. Ia menyebut para tentara yang tewas di berbagai pangkalan militer di Timur Tengah sengaja disembunyikan oleh AS. Selasa, 3 Maret 2026. Diketahui, Iran menargetkan berbagai pangkalan militer AS di negara-negara Teluk seperti Bahrain, Irak, Uni Emirat Arab, dan Qatar sejak 28 Februari 2026. Di Bahrain, sekira 160 pasukan dilaporkan tewas dan luka-luka. Tak hanya itu, ratusan tentara di pangkalan militer Dubai dan wilayah UEA berada di lokasi penyerangan Iran. Menurut laporan lapangan, lebih dari 40 orang tewas dan lebih dari 70 orang terluka dalam serangan gabungan drone dan rudal oleh unit tempur Angkatan Laut IRGC tersebut. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus melanjutkan serangan balasan terhadap AS dan Israel. Militer Iran juga menargetkan militer Israel di wilayah pendudukan serta pangkalan pasukan AS di Al-Udeid, Qatar. Sementara itu, sejumlah warga Iran menggelar upacara pemakaman massal untuk 165 siswi dan staf yang tewas dalam serangan AS dan Israel terhadap sebuah sekolah perempuan di kota Minab pada Sabtu lalu. دخنة جديدة فوق البيت بحط لكم اليوم. يا الله. Iran terus melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Terbaru, IRGC menggempur pangkalan udara AS di Bahrain pada Selasa, 3 Maret 2026, dini hari waktu setempat. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan situasi mencekam dari dalam kendaraan. Pengemudi menyaksikan bagaimana rudal pencegat bekerja menangkis rudal-rudal Iran di langit. Dalam keterangan resminya, Iran menargetkan pangkalan udara AS di wilayah Sheikh Isa. Serangan tersebut melibatkan 20 drone dan 3 rudal. Iran mengklaim berhasil menghancurkan markas komando utama di pangkalan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ledakan terdengar di kedutaan besar AS di kota Riyadh, Arab Saudi. Ledakan itu bersumber dari serangan drone Iran yang kemudian memicu kebakaran. Sementara itu, di Qatar, militer mencegat 2 rudal balistik Iran pada Selasa, 3 Maret 2026, pagi. Rangkaian serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya telah memerintahkan personel non-darurat untuk meninggalkan Bahrain, Yordania, dan Irak. Sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv, Israel, pada Rabu, 4 Maret 2026, dini hari. Warga melihat proyektil melintas di atas gedung-gedung tinggi kota tersebut. Iran dan kelompok Hezbollah yang berbasis di Lebanon kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. Serangan ini terjadi setelah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan kian intensif sejak Sabtu, 28 Februari 2026, ketika roket Iran juga menghantam sebuah lingkungan permukiman di Tel Aviv hingga hancur. Kawah besar terlihat di luar sebuah bangunan tempat tinggal, dengan fasad yang rusak parah akibat ledakan. Belum diketahui secara pasti jumlah korban jiwa dalam serangan balasan Iran ke Israel. Namun, diduga puluhan orang menjadi korban dan ratusan lainnya luka-luka. Sebelumnya, Israel dan AS menggempur sejumlah wilayah di Iran sejak Sabtu lalu. Serangan udara gabungan itu menargetkan lokasi yang disebut terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 780 orang dilaporkan tewas di Iran. Just evil.
It's not the politics, it's their whole philosophy, it's their whole where they come from. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan tudingan keras terhadap Iran saat berbicara bersama Kanselir Jerman, Friedrich Merz, di Gedung Putih, Selasa, 3 Maret 2026. Trump menyatakan, Iran adalah pihak yang benar-benar jahat. Ia menuduh pemerintahan Teheran melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil. Terkait hal itu, Donald Trump tidak memberikan bukti nyata untuk mendukung tuduhan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, juga tidak ada klaim serupa yang secara resmi dilayangkan terhadap pemerintahan Iran. We've seen countries around the world, many of whom don't usually work together, working with the United States on Iran, whether it's Saudi Arabia working with the United States, Israel, Qatari shooting down Iranian aircraft, and we've also seen European countries step up. Why are we seeing such unity around the world against Iran? That's a great point. Look, they're just evil. It's not the politics, it's their whole philosophy, it's their whole where they come from. It's terrible. Where they killed 35,000, I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people, and in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned. They're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology. And nobody's really seen anything like it. As I said, even the fact that they've attacked all of their neighbors, and the neighbors weren't attacking. They thought they'd maybe sit it out or what. They've hit Qatar, they've hit UAE, they've hit Saudi Arabia, they've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit because they're evil. And they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. And it should have been done sometime during a 47-year period because so much death has been caused by them. So much unbelievable death. Iran mengerahkan berbagai macam senjata untuk membalas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Selain rudal, pesawat tak berawak atau drone jenis Shahid 136 termasuk yang paling banyak digunakan. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Grico menyebut penggunaan drone Shahid merupakan bagian dari strategi. Senjata ini memiliki banyak keunggulan, tetapi tergolong murah dengan harga $20.000 AS atau sekira 337 juta rupiah per unit. Sementara itu, satu rudal Patriot AS yang dikerahkan untuk mencegat seharga $4 juta AS atau sekira 67,5 miliar rupiah. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal pencegat Patriot Qatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri. Iran diperkirakan memiliki sekira 2.000 rudal balistik seusai konflik tahun lalu dengan Israel. Kemungkinan besar mereka memiliki jumlah drone Shahid yang jauh lebih banyak. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, Beka Wasser, mengatakan Iran mampu memproduksi Shahid dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari. AS dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin. Meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekira 600 rudal pencegat yang dibuat pada 2025. Dengan jumlah yang terbatas, muncul kekhawatiran bahwa pertahanan buatan AS tidak cukup. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah memprediksi bahwa perang akan berlangsung 4 hingga 5 pekan atau bahkan lebih lama.